Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 SPI ingin mempresentasikan tentang perkembangan pendidikan Islam dan pengaruh kebijakan pemerintah negara Indonesia. Di sini pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri Janatun Naimah dengan NIM 1811306088 dan Nur Ismiati Sulfiati Silvia dengan NIM 1911306086 dan Lutfi Masida 1911306073 dan Mawarida Nur Islamia 1911306010. Nah, adapun hal-hal yang akan kami jelaskan di sini, yang pertama tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia yang mencakup masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan sampai sekarang. Dan yang kedua, pengaruh kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam, mencakup pengertian kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam. Nah, pertama-tama yang akan menjelaskan materi ini saya sendiri, yaitu tentang masa penjajahan Belanda. Pendidikan Islam sebelum tahun 1990, pendidikan Islam pada masa ini berbicara hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pelajaran diberikan satu demi satu. Yang kedua, pelajaran ilmu syaraf didahului dari ilmu nahwu. Yang ketiga, buku pelajaran pada mulanya dikarang oleh ulama Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa daerah setempat. Yang keempat, kitab yang digunakan umumnya ditulis tangan. Yang kelima, pelajaran suatu ilmu hanya diajarkan dalam satu macam buku. Dan yang keenam, toko buku belum ada. Yang ada hanya menyalin buku dengan tulis tangan. Yang selanjutnya, pendidikan Islam pada masa peralihan 1900 sampai 1908, yaitu adapun ciri-ciri pelajaran agama Islam pada masa peralihan ini berupa yang pertama, pelajaran untuk 2 sampai 6 ilmu dihimpun secara sekaligus. Dan yang kedua, pelajaran ilmu nahwu didahulukan atau disamakan dengan ilmu syaraf. Yang ketiga, buku pelajaran semuanya karangan ulama Islam kuno dan dalam bahasa Arab. Yang keempat, buku-buku semuanya dicetak. Yang kelima, suatu ilmu diajarkan dari beberapa macam buku, rendah, menengah, dan tinggi. 6. Lahirnya aliran baru dalam Islam seperti yang dibawa oleh majalah Al-Manar di Mesir. Selanjutnya, pendidikan Islam sesudah tahun 1909. Sistem madrasah. Sistem ini membawa perubahan, yaitu diantaranya perubahan sistem pengajaran. Yang kedua, pengajaran pengetahuan umum, disampaikan pengetahuan agama dan bahasa Arab. Pendidikan madrasah sampai menjelang berakhirnya penjajahan Belanda sudah mempunyai aneka bentuk, jenjang, dan lingkaran serta keberagaman kurikulum. Walaupun demikian, pihak kolonial Belanda berusaha semaksimal mungkin menghalang-halangi pendidikan madrasah. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa pendidikan madrasah dapat mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Masida. Saya di sini akan melanjutkan materi yaitu masa penjajahan Jepang. Kendati demikian, bangsa Indonesia belum bebas dari penjajah, sebab Jepang mengambil alih penduduk Indonesia dari Belanda. Sejak penduduk Jepang di tanah air Indonesia, kondisi pendidikan agama Islam agak sedikit berkembang dibandingkan dengan kondisi masa penduduk Belanda. Dengan sikap pemerintah kolonial Jepang terhadap pendidikan agama Islam ternyata lebih lunak. Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan agama. Yang penting bagi mereka adalah demi keperluan memenangkan perang. Berbeda dengan Belanda, di samping bertindak sebagai penjajah, juga ada misi lain yang tidak kalah pentingnya mereka emban, yaitu menyebarkan agama Kristen. Pada awal kedatangan, pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Untuk mendekati umat Islam Indonesia, mereka menempuh kebijakan antara lain. Pertama, kantor urusan agama yang pada zaman Belanda disebut Kantor voor Islamistische Zaken yang dipimpin oleh orang-orang
kapitalisten Belanda diubah Jepang menjadi kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang, dan di daerah-daerah dibentuk Sumaka. Yang kedua, pondok pesantren yang besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang. Ketiga, sekolah negeri diberikan pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Yang keempat, di samping itu, pemerintahan Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Yang kelima, pemerintahan Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, K.H. Muzakir, dan Bung Hatta. Yang keenam, para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin nasionalis diizinkan membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau PETA. Dan yang terakhir, umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang bersifat kemasyarakatan. Sekian dari materi yang saya sampaikan, bisa dilanjutkan dengan Mia. Saya Maulida Rizani akan melanjutkan materi tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan 1945 hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Usaha untuk dimulai dengan memberi bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerjaan Komite Nasional Pusat atau BPKNP pada tanggal 27 Desember 1945 yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan atau pencerdasan rakyat jelanta yang sudah berakar masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Kemudian yang selanjutnya, materi pendidikan pengajaran dan kebudayaan atau PP dan K. Pertama, Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi umum yang isinya memerintahkan kepada semua kepala-kepala sekolah dan guru-guru, yaitu adalah yang pertama, mengibarkan sang merah putih tiap-tiap hari di halaman sekolah. Kemudian yang kedua, melakukan lagu kemerdekaan Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga, menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. Kemudian yang terakhir yaitu memberi semangat kebangsaan kepada semua murid-murid. Kemudian perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, maka sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia termasuk dalamnya pendidikan Islam memang tidak bisa lepas dari kurun waktu tertentu yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa penting dan tonggak-tonggak sejarah sebagai pengingat. Oleh karena itulah perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang lebih dikenal dengan masa Orde Lama akan berbeda dengan tahun 1965 sampai sekarang yang lebih dikenal dengan Orde Baru. Sekian dari saya. Melanjutkan materi tentang pengaruh kebijakan pemerintah dalam pendidikan agama Islam. A. Pengertian kebijakan. Tema kebijakan adalah bentuk nomina abstrak yang merupakan turunan dari kata bijak yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijak berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir, dan bercakap atau petah lidah. Adapun kebijakan berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran garis haluan.
Dalam bahasa Inggris, kebijakan diartikan sebagai polisi yang berarti plan of action atau rencana kegiatan, atau juga bisa disebut statement of aims atau pernyataan yang diarahkan. Yang B, kebijakan pemerintahan dan pengaruhnya terhadap pendidikan agama Islam. Secara historis, lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Indonesia adalah pesantren. Terlepas dari pengaruh Hindu-Buddha atau Arab, pesantren merupakan produk interaksi dan akulturasi Islam dengan budaya dalam konteks budaya asli. Pesantren saat itu masih dalam bentuk sederhana, salaf dan non-klasikal. Setelah pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem klasikal, muncullah madrasah yang tidak hanya membuat pelajaran agama saja, tetapi juga pelajaran umum lainnya. Selama periode Belanda dan Jepang, pendidikan Islam diorganisasikan oleh umat Islam sendiri melalui pendirian sekolah swasta atau pusat-pusat latihan lainnya. Kegiatan bentuk lembaga pendidikan tersebut sampai saat ini masih tetap eksis. Dan di sini juga saya akan membacakan kesimpulan dari makalah ini. Kesimpulannya adalah pendidikan agama Islam berperan sebagai pendukung tujuan umum pendidikan nasional. Pendidikan agama Islam berfungsi membangun fondasi kehidupan pribadi bangsa Indonesia, yaitu fondasi mental rohani. Fungsi pendidikan Islam dapat berarti memelihara dan mengembangkan fitrah dan sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia seutuhnya atau insan kamil, yakni manusia berkualitas sebagai dengan pandangan Islam. Ditinjau dari segi antropologi, budaya, dan sosiologi, fungsi pendidikan yang pertama ialah menumbuhkan wawasan yang tepat mengenai manusia dan alam sekitarnya, sehingga dengan demikian dimungkinkan tumbuhnya kemampuan membaca, analisis, kreativitas dalam memajukan hidup dan kehidupannya dan membangun lingkungannya. Kedudukan pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah umum adalah segala upaya penyampaian ilmu pengetahuan agama tidak hanya untuk dipahami dan dihayati, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, kurang lebihnya. Terima kasih. Saya tutup presentasi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.